Halo, selamat datang di modul pertemuan pertama mata kuliah Technopreneurship di semester ini. Di modul kali ini, kita akan membahas tentang bagaimana menemukan ide atau bagaimana memulai sebuah usaha, khususnya yang bergerak di bidang teknologi. Namun sebelum kita membahas hal tersebut, kita juga akan mendiskusikan tentang bagaimana fenomena-fenomena ataupun fakta-fakta mengenai technopreneurship yang belakangan ini kerap terjadi. Yang pertama adalah tentang entrepreneur. Tentu saya rasa Anda semua sudah paham mengenai apa definisi dari entrepreneur itu sendiri. Begitu banyak literatur, begitu banyak sumber yang membahas tentang definisi dari entrepreneur. Tetapi yang perlu kita ketahui adalah entrepreneur seperti yang ada di modul ini adalah seseorang yang mampu mengidentifikasi apa yang sedang dibutuhkan oleh orang banyak. Kemudian entrepreneur juga merupakan seseorang yang pantang menyerah, seseorang yang tidak pernah takut akan kegagalan, seseorang yang berani mengambil resiko, serta seseorang yang visioner. Memang terdengar sedikit klise, tetapi memang sosok-sosok atau karakter-karakter seperti inilah yang dibutuhkan oleh seorang entrepreneur khususnya di era teknologi informasi sekarang ini. Ini adalah beberapa contoh entrepreneur yang sangat terkenal dan sering menjadi inspirasi bagi kita semua untuk menjadi seorang entrepreneur ataupun technopreneur yang sukses. Di sebelah pojok kiri atas adalah almarhum Bapak Bob Sadino yang merupakan seorang entrepreneur sukses dengan banyak sekali bisnis yang dimilikinya. Tentu Anda semua sudah tahu dengan sosok dari Bob Sadino ini. Seorang entrepreneur yang bisa dikatakan sebagai entrepreneur yang sangat nyentrik dengan gaya berpakaiannya yang khas. Dan kemudian di sebelah kanannya, tentu pasti Anda sudah pada tahu, itu adalah Bapak Hairul Tanjung, seorang entrepreneur sukses dengan jaringan bisnis yang sudah pasti Anda semua tahu, yaitu Transcorp. Beberapa perusahaan yang dipimpin oleh beliau antara lain Transmedia, kemudian ada Bank Mega, kemudian ada Transmart, Trans Studio, bahkan salah satu media online yang paling populer dari dulu hingga sekarang, yaitu detik.com juga milik dari Bapak Hairul Tanjung ini. Dan beliau pun juga pernah menjadi seorang menteri di salah satu kabinet Presiden Indonesia. Yang di pojok kiri bawah, itu ada satu anak muda yang juga merupakan entrepreneur yang sangat sukses meskipun masih di usia muda, yaitu Yasa Singgih. Nah, beliau ini merupakan owner atau founder dari produk fashion Men's Republic. Tentunya Anda semua juga sudah sangat tahu. Dan produknya pun sekarang sudah banyak sekali dipakai oleh anak muda dan juga menjadi salah satu brand yang sangat populer di media sosial. Nah, kemudian yang di pojok kanan bawah, tentunya ini yang saya rasa paling tidak asing buat Anda. Beliau adalah Cok Krisna atau yang akrab disapa Aji Cok, yang merupakan founder ataupun juga owner dari tempat oleh-oleh Krisna, yang mana Cok Krisna ini juga sering sekali menginspirasi kita semua, khususnya anak muda, dengan kisah hidupnya yang begitu pelik, begitu mengharukan. Terlahir dari keluarga yang amat sangat sederhana, bahkan bisa dibilang sangat miskin, dan akhirnya ia nekat untuk pergi ke Denpasar untuk merubah nasibnya. Nah, seiring perjalanan waktu, akhirnya dengan kegigihan dan kerja kerasnya, hingga saat ini Cok Krisna menjadi salah satu orang terkaya di Bali dan menjadi entrepreneur yang sangat sukses yang bisa menginspirasi kita semua. Berikutnya adalah entrepreneur sukses yang sudah sangat mendunia. Sebut saja yang di pojok kiri atas, yang pertama adalah Jeff Bezos. Tentunya Anda semua sudah sangat kenal dengan beliau, dengan produk teknologi Amazon yang saat ini sudah menjadi salah satu brand atau produk teknologi termahal di dunia. Kalau kita melihat dari sejarah Amazon,
di mana awalnya Amazon adalah sebuah e-commerce untuk buku atau hanya menjual buku, dan saat ini di era sekarang Amazon sudah merambah bisnis teknologinya ke banyak sekali bidang, dan salah satu yang menjadi andalan dari Amazon adalah layanan cloud yang begitu sukses dan mungkin bisa menjadi salah satu layanan cloud terbaik yang ada saat ini, yaitu Amazon Web Service. Kemudian yang di sebelah kanan tentu Anda semua juga sudah pada tahu, beliau adalah Jack Ma, salah satu orang terkaya di dunia saat ini, yang bahkan kisah hidupnya juga begitu menyedihkan, dan ia sempat bekerja sebagai pekerja serabutan, sempat bekerja di Kentucky Fried Chicken, dan akhirnya berkat kegigihan dan kerja kerasnya, saat ini ia menjadi salah satu entrepreneur paling sukses dari negeri Tiongkok, dan bahkan punya pengaruh yang sangat besar dalam perekonomian Tiongkok dan juga dunia. Yang di sebelah kiri bawah adalah Larry Ellison, yang merupakan salah satu founder dan juga CTO dari Oracle, yang mana perusahaan Oracle adalah salah satu perusahaan database paling baik di dunia hingga saat ini. Dan tentunya Oracle pun juga menjadi salah satu perusahaan teknologi paling berpengaruh di dunia hingga saat ini. Nah, yang di pojok kanan bawah, beliau adalah Warren Buffett, yang tentunya sudah Anda tahu semua, seorang entrepreneur yang sangat sukses dari Amerika Serikat, dan juga merupakan seorang investor yang sangat sukses, dan kata-kata atau motivasi dari Warren Buffett ini paling sering menghiasi di berbagai motivasi-motivasi bisnis yang pernah kita ikuti. Nah, kali ini adalah entrepreneur di bidang teknologi yang saya yakin sudah tentu Anda pasti sangat-sangat mengenal, karena memang di era kekinian, di era revolusi industri 4.0 ini, sosok-sosok ini sering kita lihat di berbagai media atau bahkan produk-produk yang sudah mereka hasilkan itu setiap hari mungkin Anda gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Yang di pojok kiri atas tentunya Anda sudah tahu, beliau adalah Nadiem Makarim, yang mana sekarang juga akrab disapa Mas Menteri, sejak menjadi menteri di kabinet Bapak Presiden Joko Widodo. Nah, beliau ini merupakan founder dan juga mantan CEO dari Gojek. Nah, siapa yang tidak tahu perusahaan Gojek? Saya yakin di semua smartphone Anda pasti terinstall aplikasi Gojek dan pasti pernah menggunakan aplikasi tersebut. Atau bahkan hingga saat ini, Anda semua hampir setiap hari menggunakan aplikasi dari Gojek. Kemudian yang di sebelah kanan tentunya juga sudah pada tahu, beliau adalah Ahmad Zaki, ya, salah satu founder dari Bukalapak, yang mana Bukalapak menjadi salah satu e-commerce yang sukses di Indonesia. Dan di pojok kiri bawah ada Ferry Unardi, beliau adalah CEO dari Traveloka, merupakan salah satu perusahaan teknologi untuk travel yang paling sukses di Indonesia hingga saat ini. Dan saya yakin ketika Anda melakukan pemesanan tiket pesawat ataupun hotel, pasti mayoritas sudah menggunakan aplikasi Traveloka dalam proses pemesanan. Dan terakhir yang di sebelah pojok kanan bawah adalah William Tanuwijaya, yang merupakan CEO dari Tokopedia. Dan sudah jelas, saya rasa tidak ada yang tidak tahu dengan kehadiran dari Tokopedia. Bahkan Tokopedia sekarang bisa dikatakan sebagai e-commerce terbaik salah satu e-commerce terbaik di Indonesia hingga saat ini. Dan keempat perusahaan yang dipimpin oleh teknopreneur muda sukses ini saat ini sudah menyandang gelar unicorn, atau dengan kata lain, perusahaan-perusahaan yang mereka rintis sudah memiliki valuasi di atas 1 miliar US dollar dan mampu bersaing dengan banyak perusahaan-perusahaan startup dari luar negeri. Nah, setelah melihat beberapa sosok-sosok yang bisa menjadi inspirasi untuk kita semua, saat ini kita akan mendiskusikan how to start a business. Bagaimana kita menjalankan atau memulai sebuah usaha. Nah, sebelum kita diskusikan hal tersebut, ada baiknya kita untuk melihat beberapa hal
atau beberapa fenomena yang menjadi penyebab kegagalan dalam sebuah bisnis atau dalam sebuah wirausaha. Nah, berdasarkan hasil riset yang telah dilakukan oleh banyak sekali lembaga riset, dapat disimpulkan bahwa ternyata 42% lebih pengusaha pemula itu gagal dalam menjalankan bisnis atau membuat produk karena mereka membuat produk atau jasa yang tidak dibutuhkan oleh pasar. Nah, ini bisa dikatakan banyak pengusaha yang membuat suatu produk yang baik, membuat suatu produk yang bagus, tetapi ternyata tidak dibutuhkan oleh market atau tidak dibutuhkan oleh pasar. Kemudian penyebab yang kedua terbanyak adalah ran out of cash. Jadi banyak sekali pengusaha-pengusaha yang akhirnya mengalami kegagalan bisnis karena kehabisan modal. Yang ketiga adalah not the right team. Banyak perusahaan-perusahaan yang akhirnya gagal karena tidak memiliki tim yang solid, tidak memiliki tim yang tepat. Dan ini seringkali menjadi penyebab kegagalan pada usaha-usaha rintisan yang biasanya diisi oleh anak-anak yang masih sangat muda. Kemudian penyebab berikutnya adalah get out competent atau belum memiliki skill atau kompetensi yang mumpuni. Kemudian penyebab berikutnya adalah pricing atau cost issues, jadi membuat produk dengan harga yang tidak bisa dijangkau oleh pasar, atau justru membuat produk yang harganya terlalu rendah sehingga tidak secara bisnis tidak menutupi biaya produksi. Kemudian penyebab berikutnya adalah poor product atau produknya masih sangat minim fitur atau sangat minim fungsi sehingga tidak bisa menarik di pasar atau di market. Dan yang terakhir adalah need or lack business model atau pengusaha-pengusaha yang membuat sebuah bisnis dengan bisnis model yang masih belum jelas. Dalam strategi untuk memulai sebuah bisnis, tentunya ada banyak sekali model atau ada banyak sekali metodologi yang bisa kita gunakan. Nah, salah satu yang digunakan dalam modul ini adalah sebuah model atau sebuah strategi yang disebut Smart Business Map. Nah, Smart Business Map atau SBM ini secara sederhananya terdiri atas 3 domain pertanyaan yang harus bisa kita jawab. Yang pertama adalah playing field, yang kedua adalah market landscape, dan yang ketiga adalah operational profitability. Nah, masing-masing dari 3 domain ini mempunyai banyak subdomain yang berisi pertanyaan-pertanyaan yang harus kita buat atau berisi komponen-komponen yang harus kita petakan sebelum kita menjalankan sebuah bisnis. Nah, apa saja subdomain atau apa saja pertanyaan-pertanyaan dari model ini? Kita simak pada slide berikutnya. Ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang harus terjawab atau komponen-komponen yang harus kita petakan ketika kita akan menjalankan atau memulai sebuah bisnis. Di antaranya adalah industry and category, kemudian what is the problem you are trying to solve, who has the problem, how big is the market, how do you solve the problem, pricing, communication, brand, unique selling proposition, core environment, sales and distribution channel, customer management, revenue generation, cost structure, core resource management, financial management, dan organization competencies. Nah, inilah pertanyaan-pertanyaan atau komponen-komponen yang harus Anda petakan sebelum Anda menentukan kira-kira bisnis apa yang akan Anda jalankan nantinya. Oke, untuk pembahasan Smart Business Map yang pertama yang harus Anda cermati adalah playing field. Nah, seperti yang ada di modul ini, playing field digambarkan seolah-olah seperti sebuah lapangan olahraga. Nah, artinya sebelum Anda menjalankan sebuah bisnis, Anda harus paham betul lahan permainan dalam tanda kutip di mana nantinya akan bermain dan bersaing di situ. Hal pertama yang harus kita petakan adalah industry and category. Nah, seperti apa kira-kira industry and category? Dalam memulai sebuah usaha, tentunya Anda harus
benar-benar menentukan di industri dan kategori mana Anda akan bermain, atau di industri dan kategori apa Anda akan berkecimpung nantinya usaha Anda. Tentukan secara spesifik. Dan kebanyakan kesalahan dari perusahaan pemula adalah tidak menentukan secara spesifik kategori bisnis yang akan dia jalankan. Sehingga sebagai seorang pengusaha pemula, kemudian dengan niat untuk menjalankan bisnis dengan skup yang terlalu besar, sehingga di awal-awal perintisan usahanya, si pengusaha tersebut tidak bisa fokus pada satu titik permasalahan dari masyarakat. Karena ketika Anda membuat atau menentukan sebuah ide dari usaha, hal yang terpenting adalah usaha tersebut atau ide Anda harus bisa menjadi solusi atas permasalahan dari masyarakat. Nah, contohnya pada modul ini misalnya, Anda harus menentukan usaha di bidang apa nanti Anda akan bermain. Apakah misalnya makanan dan minuman, apakah khusus pada makanan, ataukah khusus pada minuman. Dan makanan sendiri juga kategorinya ada banyak. Misalnya apakah Anda akan bermain di bisnis makanan cepat saji, atau makanan Indonesia, atau mungkin jenis makanan lainnya. Pun demikian dengan minuman. Apakah Anda mau bermain di industri minuman dengan kategori teh, kopi, soft drink, atau lainnya. Jadi, sebagai pengusaha pemula, pertama Anda harus tentukan dulu kategori yang sangat spesifik dari usaha yang akan Anda rintis. Setelah menentukan industri dan kategori yang akan Anda geluti nanti, tentunya Anda sebagai pengusaha pemula juga harus mengetahui tren bisnis yang terjadi di sekitar Anda. Ya, ini sangat penting karena ketika Anda membuat suatu usaha dan tidak ada yang menggemari atau tidak ada populasi pengguna dari produk Anda, jelas usaha Anda tidak akan bisa berkembang. Nah, seperti contoh yang ada di modul, misalnya video easy. Mungkin sekarang Anda tidak pernah tahu bahwa pada era 90-an dan 2000-an awal, usaha dengan nama Video Easy ini sempat menjadi sebuah usaha yang amat sangat menjanjikan. Video Easy ini adalah sebuah usaha penyewaan VCD dan DVD, baik itu film, lagu, dan lain sebagainya. Nah, kenapa pada saat itu dia sangat sukses? Karena tren bisnis dan tren masyarakat saat itu untuk mengkonsumsi video begitu tinggi melalui kepingan compact disc ataupun DVD. Nah, kalau kita komparasi dengan era sekarang, tentunya ini sudah sangat berbeda, karena saya rasa sudah tidak ada lagi yang ketika ingin menonton video, itu menyewa VCD atau DVD, tapi semuanya sudah menikmati layanan melalui layanan-layanan video on demand, atau layanan-layanan video streaming yang ada di internet. Ini adalah contoh perusahaan-perusahaan atau bisnis-bisnis yang pada awalnya tumbuh besar dan bahkan sempat menjadi pemimpin dari pasar mereka. Namun saat ini bisnis tersebut sudah hilang. Contohnya yang pertama adalah Batavia Air. Batavia Air ini saya rasa pasti Anda juga pernah mendengar. Pada era 90-an hingga 2000-an awal, Batavia Air ini cukup ramai gitu ya, cukup terkenal. Nah, kalau saat ini saya rasa sudah tidak ada lagi yang pernah mendengar Batavia Air karena memang perusahaan tersebut sudah mengalami kebangkrutan. Nah, Batavia Air sendiri sempat menjadi salah satu maskapai penerbangan yang bahkan dikatakan sebagai maskapai dengan zero accident. Atau dengan kata lain, Batavia Air ini pada saat itu menjadi satu-satunya maskapai di Indonesia yang mana dalam proses bisnisnya, dalam proses pelayanannya kepada penumpang, tidak pernah mengalami kecelakaan yang menyebabkan korban meninggal dunia. Nah, namun pada akhirnya Batavia Air juga akhirnya mengalami suatu kebangkrutan, yang mana mayoritas disebabkan oleh kesalahan manajerial. Salah satu di antaranya adalah kesalahan Batavia Air yang melakukan investasi dengan pembelian
terhadap pesawat-pesawat yang usianya sudah cukup tua. Nah, sehingga pada saat seiring waktu, teknologi yang sudah agak lama pada pesawat-pesawat yang dimiliki ini membuat operasional cost dari Batavia Air ini semakin tinggi karena pesawat pasti menghabiskan bahan bakar cukup boros. Belum lagi dengan ada konflik internal dari para penerusnya, karena Batavia Air juga merupakan perusahaan yang diawali oleh bisnis keluarga. Nah, sehingga akumulasi dari konflik dan kesalahan manajerial itu membuat Batavia Air akhirnya harus gulung tikar. Kemudian yang berikutnya ada Kodak. Mungkin kalau Anda browsing-browsing di internet, sering sekali menemukan logo Kodak ini, khususnya pada topik-topik yang terkait dengan fotografi. Nah, bagi generasi Z seperti Anda mungkin sudah tidak pernah mengenal lagi produk yang namanya Kodak. Karena saya yakin Anda semua sudah menggunakan teknologi fotografi digital. Nah, Kodak ini sempat menjadi pemimpin pasar dalam dunia fotografi sebelum di era 2000-an. Bahkan Kodak ini merupakan produk yang paling terkenal untuk urusan fotografi. Nah, tapi akhirnya pada era 2010-an, 2010, 2011, 2012, akhirnya Kodak resmi tutup atau resmi sudah tidak dapat menjalankan lagi bisnisnya. Nah, kenapa? Karena Kodak adalah contoh sebuah usaha atau sebuah perusahaan yang akhirnya tidak dapat lagi bertahan karena tergerus oleh perkembangan teknologi. Nah, namun yang menarik di sini adalah Kodak ini sebenarnya memiliki sebuah departemen R&D atau Research and Development yang sangat-sangat baik. Bahkan engineer-engineer atau peneliti-peneliti di perusahaan Kodak ini adalah merupakan penemu-penemu teknologi fotografi pada saat itu. Nah, namun manajemen Kodak yang akhirnya menetapkan bahwa dia tidak akan beralih ke teknologi fotografi digital menjadi penyebab utama akhirnya Kodak tidak bisa bertahan oleh kemajuan teknologi. Padahal uniknya, teknologi fotografi digital justru ditemukan oleh para peneliti-peneliti yang ada di Kodak. Nah, namun ketika teknologi digital itu dipropos ke pimpinan manajemen Kodak, pada saat itu mengambil keputusan yang salah. Karena Kodak ingin tetap bertahan pada bisnis roll film yang merupakan main revenue atau pemasukan utama dari si Kodak. Nah, karena terlalu percaya diri dengan teknologi konvensionalnya tersebut, akhirnya seiring waktu muncul kompetitor-kompetitor di bisnis fotografi yang sudah menggunakan teknologi digital. Dan akhirnya masyarakat pun atau customer pun beralih pada teknologi fotografi digital. Dan pada akhirnya Kodak tidak dapat bertahan dan akhirnya bangkrut. Kemudian yang ketiga adalah Friendster. Nah, ini juga saya yakin barangkali Anda tidak pernah mengenal ada sebuah platform media sosial yang pada era 2000-an awal begitu heboh, begitu banyak sekali yang menggunakan, yaitu Friendster. Nah, Friendster ini sangat-sangat populer pada saat sebelum Facebook muncul. Jadi Friendster adalah sebuah platform media sosial paling populer di era 2000-an awal. Dan mencapai puncaknya pada saat itu di era 2005-2006. Memiliki puluhan juta pengguna dan sangat digemari oleh semua kalangan pada saat itu. Nah, namun akhirnya Friendster pun juga tidak dapat bertahan sebagai sebuah perusahaan teknologi karena kehadiran Facebook yang dibuat oleh Mark Zuckerberg. Nah, pada tahun 2008-2009, Friendster akhirnya tersaingi oleh kemunculan Facebook, di mana Facebook menghadirkan satu fitur yang sangat unik pada saat itu, yaitu fitur berbagi game, yang membuat banyak pengguna Friendster akhirnya beralih menggunakan Facebook pada saat itu. Dan akhirnya perlahan-lahan pengguna dari Friendster pun berkurang, dan pada 2013 akhirnya Friendster
resmi ditutup setelah mengalami beberapa perpindahan bisnis model. Nah, jadi Friendster adalah contoh sebuah perusahaan, sebuah usaha yang akhirnya hilang karena kehadiran suatu kompetitor baru yang memiliki keunggulan lebih baik. Berikutnya adalah O2, yang juga merupakan sebuah produk teknologi yang pada awal kemunculannya sangat digemari oleh konsumen, namun pada akhirnya juga bangkrut atau pada akhirnya juga hilang karena kehadiran kompetitor pada saat itu adalah BlackBerry atau Research in Motion. Padahal pada saat itu O2 sebagai perusahaan teknologi begitu inovatif dengan membuat sebuah device layar sentuh dengan menggunakan stylus yang pada saat itu merupakan sebuah teknologi yang benar-benar baru. Namun lama-kelamaan ketika BlackBerry muncul dengan tampilan yang lebih praktis, dengan satu layanan BlackBerry Messenger yang sangat digemari, membuat semua user berpindah ke menggunakan BlackBerry dan O2 pun akhirnya bangkrut. Nah, itu beberapa contoh usaha atau bisnis-bisnis yang akhirnya pada awalnya besar, akhirnya pun hilang karena berbagai faktor. Kalau di slide sebelumnya itu adalah bisnis-bisnis yang sempat menjadi besar kemudian akhirnya hilang. Nah, ini adalah contoh bisnis yang mencoba bertahan di era sekarang. Kita ambil contoh yang pertama misalnya Pos Indonesia. Nah, kita sama-sama ketahui bahwa Pos Indonesia sekarang masih bisa bertahan karena didukung oleh iklim jual beli online yang begitu tinggi di Indonesia sekarang. Dan ini membuat PT Pos Indonesia menjadi perusahaan yang harus beralih dari pengantaran surat menjadi perusahaan untuk pengantaran barang. Nah, kalau saja Pos Indonesia masih bertahan untuk hanya mengantarkan surat ataupun wesel, maka bisa dipastikan di era sekarang sudah tidak ada lagi yang akan menggunakannya karena surat sudah tergantikan oleh surat elektronik atau email. Kemudian yang berikutnya sebelah kanannya adalah Distara. Nah, barangkali beberapa dari Anda sempat tahu sebuah brand yang bernama Distara ini. Nah, Distara ini di masanya sempat menjadi sebuah bisnis yang sangat-sangat menjanjikan. Penggunanya pun banyak, pembelinya pun banyak, yaitu sebuah toko kaset atau toko CD musik. Nah, pada saat itu memang tren dari masyarakat adalah mendengarkan musik melalui kaset ataupun compact disc atau CD. Dan seiring dengan perkembangan teknologi, pengguna atau pendengar musik melalui CD pun berkurang, sudah digantikan oleh layanan musik streaming atau online. Nah, Distara pun sempat berinovasi dengan membuat toko CD yang di dalamnya terdapat kafe. Nah, namun seiring berjalan waktu juga tidak dapat bertahan dan akhirnya tidak bisa lagi menjalankan bisnisnya. Tergerus oleh perkembangan teknologi musik yang saat ini hampir semua orang mendengarkan musik melalui layanan musik streaming atau online. Kemudian yang di kiri bawah adalah Cinema 21 atau XX1. Nah, ini saya rasa salah satu dari bisnis yang masih sangat bertahan dan bahkan sepertinya bisa semakin eksis di era sekarang. Ya, ini disebabkan karena Cinema XX1 ini juga didukung oleh pertumbuhan ekonomi masyarakat Indonesia yang cukup baik. Dan habit dari seseorang atau habit dari masyarakat untuk menonton di bioskop masih sangat-sangat tinggi. Nah, namun yang perlu kita cermati dari bisnis Cinema XX1 ini adalah sebenarnya main revenue dari Cinema XX1 ini bukan dari penjualan tiket saja, tetapi main revenue-nya sebenarnya pada penjualan makanan dan minuman. Nah, jadi kalau kita sadar, setiap kita ke bioskop, kurang afdol rasanya kalau kita tidak membeli snack ataupun minuman ketika kita menonton. Nah, makanya harga makanan dan minuman di Cinema XX1 cenderung cukup mahal. Dan sebenarnya disitulah
main business dari Cinema XX1. Keuntungan terbesar dari Cinema XX1 adalah dari penjualan makanan dan minuman, bukan semata-mata dari penjualan tiket film. Nah, yang di kanan bawah mungkin yang sangat punya kenangan di memori Anda, yaitu BlackBerry. Sempat menjadi sebuah teknologi yang begitu digandrungi oleh banyak orang, dan sekarang pun dengan kehadiran Android, dengan kehadiran smartphone dari Apple yaitu iPhone, akhirnya BlackBerry pun tidak bisa bertahan. Berikutnya, perusahaan yang masih mencoba bertahan adalah dari sektor perusahaan transportasi, yaitu perusahaan otobus. Nah, perusahaan otobus sempat mengalami titik nadir atau hampir mati sejak kehadiran maskapai penerbangan berbiaya murah atau low cost carrier atau disingkat LCC. Nah, di Indonesia sendiri misalnya pada saat fenomena kehadiran AirAsia dan Lion Air yang bisa menjual tiket pesawat dengan harga yang sangat-sangat murah. Sehingga pada saat itu banyak sekali pengguna perusahaan otobus atau pengguna transportasi bus yang beralih menggunakan maskapai penerbangan Lion Air ataupun AirAsia. Nah, namun sampai saat ini perusahaan otobus pun juga masih coba bertahan dan pada akhirnya masih memiliki customer yang setia, di mana beberapa strategi yang diambil oleh perusahaan otobus adalah dengan berinovasi, menggunakan misalnya bus dengan inovasi ada tempat tidurnya atau sleeper bus. Kemudian bus-bus yang secara interior, secara eksterior juga semakin keren, semakin bagus, dan membuat penumpangnya semakin nyaman dalam berkendara atau semakin nyaman saat menggunakan bis tersebut. Dari fenomena bisnis-bisnis yang akhirnya sudah hilang, kemudian bisnis-bisnis yang masih mencoba bertahan, kalau kita kaitkan dengan era Industrial Revolution 4.0 saat ini, maka saat ini banyak sekali bisnis-bisnis konvensional yang keberadaannya terganggu oleh hadirnya bisnis-bisnis baru yang berbasiskan teknologi. Nah, hal inilah yang dalam teori ekonomi saat ini disebut sebagai disruption business model. Nah, apa itu disruption business model? Disruption business model adalah kehadiran sebuah bisnis baru yang berbasiskan teknologi yang akhirnya mengancam atau bahkan mengganggu eksistensi dari bisnis konvensional yang sudah ada sebelumnya. Kita ambil contoh misalnya ketika di awal 2010-an, 2011-an, Uber hadir sebagai transportasi berbasis online. Nah, jelas Uber kehadirannya sangat mengganggu perusahaan-perusahaan taksi konvensional, sehingga membuat terjadinya konflik yang bahkan sampai sekarang juga sering terjadi antara transportasi online dengan transportasi konvensional. Nah, menariknya, kehadiran perusahaan-perusahaan transportasi online seperti Uber, kemudian ada juga Gojek dan Grab kalau di Indonesia, ini menghadirkan satu fakta yang menarik. Misalnya, Uber adalah perusahaan taksi terbesar di dunia, namun tidak punya satupun kendaraan. Berbeda dengan perusahaan taksi konvensional di mana perusahaan tersebut memiliki ribuan kendaraan, kemudian perusahaan tersebut juga harus memikirkan bagaimana perawatan kendaraan dan lain sebagainya. Sedangkan perusahaan taksi online, dia tidak perlu repot untuk memikirkan maintenance kendaraan karena yang memikirkan dan mengurusi itu adalah mitranya. Sehingga perusahaan-perusahaan taksi atau transportasi online ini bisa fokus pada teknologi dan bisnis modelnya saja. Kemudian contoh disruption lain adalah kehadiran Facebook. Nah, tentu Anda semua sudah pakai Facebook kan hingga saat ini. Dan Facebook sendiri merupakan perusahaan media terbesar di dunia, tapi tidak punya satupun jurnalis atau tidak pernah membuat satupun konten. Nah, justru kita-kita ini, usernya atau penggunanya lah yang menjadi jurnalis atau yang membuat konten di Facebook.
Dan akhirnya Facebook ini menjadi sebuah perusahaan media yang tumbuh dengan besar dari bisnis iklan. Berikutnya adalah contoh lain disruption bisnis model yang hadir. Alibaba, saya yakin Anda semua tahu Alibaba Group. Nah, Alibaba ini dinobatkan sebagai toko retail terbesar di dunia atau perusahaan retail paling valuable di dunia, tapi dia tidak punya satupun gedung toko karena tokonya semua online. Begitu pula dengan di Indonesia, misalnya ada Tokopedia dan Bukalapak menjadi toko yang tidak punya satupun gedung toko karena tokonya adalah virtual secara online, namun dengan tingkat transaksi yang sudah sangat-sangat tinggi. Kemudian contoh terakhir dalam modul ini adalah Airbnb. Nah, siapa yang tidak tahu Airbnb, saya yakin Anda semua tahu dan pasti pernah menggunakan. Airbnb adalah perusahaan akomodasi terbesar di dunia, tetapi tidak punya satupun hotel atau tidak punya satupun gedung akomodasi. Ia hanya fokus pada teknologi dan bisnis modelnya saja. Contoh terakhir adalah Valo. Ya, saya yakin di Bali pun ada beberapa gerai dari bisnis Valo ini yang menghadirkan layanan yaitu pencucian mobil dengan sedikit air, atau dia punya campaign adalah waterless car care. Nah, jadi campaign yang dilakukan oleh perusahaan Valo ini adalah save the earth atau meminimalisir penggunaan air. Nah, karena dari banyak riset lingkungan yang sudah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa salah satu pemborosan penggunaan air bersih itu terjadi pada tempat pencucian mobil dan motor. Nah, sehingga Valo sebagai sebuah bisnis baru punya inovasi dengan membuat suatu cairan yang membuat ketika kita menyuci mobil dengan menggunakan produk tersebut, kita hanya membutuhkan jauh lebih sedikit air. Nah, itulah yang disebut sebagai disruption business model atau disruption era, di mana era disruption ini adalah era perusahaan-perusahaan baru muncul dengan berbasiskan teknologi, dan perusahaan ini akhirnya mampu menyingkirkan perusahaan-perusahaan konvensional yang sebelumnya sudah ada. Nah, itu dia pembahasan kita pada modul di pertemuan pertama ini. Jika ada yang perlu Anda tanyakan atau perlu Anda diskusikan, silakan bisa tanyakan langsung kepada saya dan dosen pengajar Technopreneurship, bisa melalui berbagai media yang sudah tersedia.